Hello YouTube. Video kali ini kita akan bahas tentang sejarah awal mula kenapa sih konflik antara Palestina dan Israel terjadi sampai sekarang ini. Kita bahas dari sebuah jurnal nih karya dari Kak Emilia Palupi Nurjanah dan Kak Fahrudin yang berjudul Deklarasi Balfour Awal Mula Konflik Israel-Palestina. Kita akan coba ceritakan dalam bentuk narasi video dalam Learning by Journal. Jadi wilayah Palestina termasuk bagian dari wilayah kawasan Timur Tengah yang luasnya mencapai sekitar 27.000 km persegi. Tahu sendiri kan kalau kawasan Timur Tengah dikenal dengan kawasan yang kaya akan minyak bumi. Nah, di kawasan ini merupakan daerah asal tiga agama Samawi yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Dan bisa dikatakan Timur Tengah merupakan daerah suci bagi ketiga agama tersebut. Palestina sendiri pada Perang Dunia I merupakan wilayah yang dimiliki oleh kekuasaan Turki Utsmani. Nasionalisme Arab mulai tumbuh di daerah Timur Tengah, sehingga muncul kelompok-kelompok yang ingin melepaskan diri dari Turki Utsmani. Hal ini juga menguntungkan bagi Inggris. Pasalnya Inggris membuat kesepakatan dengan Arab. Inggris akan membantu Arab Saudi untuk bisa lepas dari kekuasaan Turki Utsmani dengan upah sebuah wilayah yang akan dibagi-bagi. Pada tahun 1916, Inggris membuat suatu perjanjian yang dikenal sebagai Perjanjian Sykes-Picot, yang isi perjanjiannya adalah membagi wilayah yang akan menjadi milik Inggris, Prancis, dan Rusia. Pada saat terjadinya Perang Dunia I, Turki beraliansi dengan Jerman. Hal ini membuat Inggris khawatir dan meminta bantuan kaum Yahudi, yang nantinya untuk membayar bantuan tersebut Inggris mengeluarkan deklarasi Balfour pada tanggal 2 November tahun 1917 untuk memberikan wilayah tersebut bagi Yahudi di Palestina. Inggris memenangkan peperangan dan wilayah yang berhasil ditaklukkan oleh Inggris akan dikuasai sementara oleh negara yang memenangkan perang. Hal ini sesuai dengan peraturan dari Liga Bangsa-Bangsa. Untuk Palestina, akan diberikan kepada Inggris dan Inggris kemudian menepati janjinya terhadap Yahudi untuk menjadikan Palestina sebagai kampung halaman Yahudi. Ketika Inggris menguasai Palestina, kaum Arab tidak tahu dengan adanya deklarasi Balfour tahun 1917. Sehingga Arab awalnya merasa senang atas kekalahan Turki dan bantuan Inggris dalam memerdekakan diri. Namun bangsa Palestina merasa kecewa terhadap Inggris yang ternyata mendukung Yahudi dan membantu Yahudi untuk membangun national home-nya di tanah Palestina. Nah, apa sih deklarasi Balfour itu? Deklarasi Balfour secara resmi dideklarasikan pada tanggal 2 November tahun 1917. Deklarasi tersebut dikenal dengan Deklarasi Balfour, yang diambil dari nama seseorang yang menulisnya, yaitu Sekretaris Jenderal Luar Negeri, Lord Balfour, Kepala Lord, Lionel Rothschild, yang merupakan Kepala Kehormatan Federasi Zionis di Inggris dan Irlandia. Dalam bahasa Indonesia, surat deklarasi tersebut berbunyi kurang lebih mengatakan bahwa Arthur James Balfour sangat senang atas nama pemerintahan Inggris terhadap aspirasi dari Zionis yang telah disetujui oleh Kabinet Pemerintahan Inggris. Bahwa pemerintahan Inggris secara positif menyetujui dengan adanya pendirian tanah air bagi orang Yahudi di wilayah Palestina dan akan berusaha untuk memudahkan tercapainya usaha tersebut. Karena telah jelas bahwa tidak ada suatu apapun yang dapat merugikan hak-hak penduduk dan mengenai agama dari komunitas non-Yahudi yang ada di negara-negara. Deklarasi Balfour ini dilatar belakangi atas permintaan seorang Yahudi Inggris bernama Cem Weizmann. Ia merupakan seorang Yahudi Inggris yang berjasa dalam membuat formula senjata untuk membantu memenangkan peperangan. Atas jasanya Weizmann mendapat hadiah dari David Lloyd George di mana Weizmann menginginkan sebuah wilayah bagi Yahudi. Perdana Menteri Inggris David Lloyd George merasa mampu untuk memenuhi permintaan Weizmann dan memberikan wilayah Uganda di Afrika untuk umat Yahudi. Namun Weizmann menolak dan menginginkan sebuah wilayah Palestina sebagai rumah bagi umat Yahudi. Hal ini dikarenakan sebelumnya ada perjanjian Sykes-Picot yang membuat Palestina menjadi milik Inggris atas kekalahan Turki Utsmani sehingga membuat Cem Weizmann meminta hal tersebut yang akhirnya diterima oleh David L. George. Terbentuknya deklarasi Balfour ini membuat kaum Yahudi, terkhusus Zionis, merasa senang memiliki wilayah Palestina untuk dapat diduduki. Sementara bangsa Arab yang mendiami wilayah Palestina merasa tidak senang dengan adanya deklarasi tersebut. Setelah berakhirnya Perang Dunia I yang dimenangkan oleh Inggris, Yahudi mulai berpindah ke wilayah Palestina. Perpindahan tersebut dirasa begitu meningkat bahkan setiap tahunnya. Hal ini menimbulkan kecaman dari bangsa Arab Palestina. Berbagai upaya dilakukan bangsa Arab Palestina, serta melakukan pemberontakan bukan hanya kepada bangsa Yahudi saja namun kepada pemerintahan Inggris, meminta agar bangsa Yahudi segera pergi dari tanah Palestina.
pelaksanaan deklarasi Balfour oleh Inggris telah memberikan kemudahan bagi Israel. Sempat pemerintahan Inggris bertindak untuk membuat rancangan pemisahan wilayah Palestina dengan Israel. Namun hal tersebut ditolak oleh Arab Palestina dikarenakan Arab Palestina tetap menginginkan wilayah Palestina keseluruhan kembali menjadi milik Arab Palestina. Perang Dunia II berlangsung, kaum Yahudi dari Eropa berbondong-bondong menuju wilayah Palestina untuk membuat pemukiman di daerah tersebut. Hal tersebut justru menambah masalah besar antara Yahudi dan Arab Palestina semakin kacau dan memanas. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, Inggris secara resmi melepaskan wilayah Palestina dan menyerahkan mandat kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, untuk ditangai masalah persoalan Israel-Palestina atas perebutan wilayah. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengatasi permasalahan kedua bangsa tersebut, dimulai dari pembagian wilayah menjadi dua bagian pun telah dilakukan. Namun segala upaya yang telah dilakukan tidak membuahkan hasil. Di samping itu Presiden Amerika, Harry S. Truman, sangat mendukung rencana Yahudi untuk mendirikan negara di Palestina. Dukungan ini membuat Yahudi semakin leluasa melakukan migrasi yang memang terus berlanjut sejak awal. Dalam jangka waktu tahun 1940 sampai tahun 1948 mereka telah berhasil membuat pemukiman baru di Palestina. Perang sempat usai dengan kemenangan dari pihak Yahudi. Pihak Yahudi berhasil menguasai hingga 78% wilayah Palestina. Selama perang pada 1948 banyak bangsa Arab Palestina yang ditelantarkan, diusir dari negaranya, bahkan Yahudi Israel telah melakukan pembantaian terhadap warga Palestina. Puncaknya terjadi pada tanggal 14 Mei tahun 1948 di mana sebuah negara baru berdiri dan memproklamasikan diri, yaitu negara Israel. Hingga saat ini pula konflik antara dua bangsa ini, yaitu Yahudi dan Palestina, masih terjadi. Bahkan korban jiwa yang disebabkan konflik pun masih ada. Masyarakat dunia pun tidak menutup mata, mereka memberikan banyak sekali bantuan kemanusiaan, seperti dilakukannya aksi solidaritas dan bantuan lainnya yang dikirimkan kepada korban perang di Palestina. Semoga konflik ini segera selesai dan rakyat Palestina dapat merasakan kemerdekaannya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekian video kali ini, semoga isi dalam video ini dapat bermanfaat. Thanks for watching.